Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satrio Bintang Pratama dari TRPL 23. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari semester pendek, yaitu dari matkul web 2, web 3. Langsung saja, di sini adalah modul 2, controller. Untuk inti controller itu ibaratnya adalah otak aplikasi, dia yang mengatur jalannya aplikasi. Kalau user klik sesuatu, controller yang tentuin harus bagaimana. Nah, untuk fungsi terima request dari user, misal buka halaman atau submit form. Lalu ambil data dari model kalau perlu. Selanjutnya adalah menentukan view atau tampilan mana yang harus dikirim balik ke user. Untuk kegunaannya, supaya alur logika aplikasi jelas, jadi kodenya enggak campur aduk antara data dan tampilan. Untuk contoh seperti ini. Nah, untuk variable user ini untuk menyimpan semua data user ke dalam variable user. Nah, lalu untuk yang di bawah ini yang return view menampilkan halaman user.index dengan membawa data user. Nah, selanjutnya adalah modul 3 yaitu view. Untuk intinya ya view itu bagian yang dilihat user atau UI. Semua tampilan halaman web ada di view. Fungsinya yaitu menampilkan data yang sudah diproses controller, jadi penghubung aplikasi dengan user lewat HTML, CSS, dan kadang JS. Untuk kegunaannya, misal data user sudah diambil sama controller. View yang bakal nampilin datanya dalam bentuk daftar, tabel, atau form. Nah, untuk contoh seperti ini. Untuk for each yang ini untuk menampilkan setiap data user. Nah, untuk yang variable username menampilkan nama user. Nah, selanjutnya adalah modul 4, yaitu model. Intinya model itu referensi data di database. Nah, selanjutnya adalah fungsinya mengatur interaksi dengan tabel database, melakukan CRUD, kegunaan. Jadi, kita tidak perlu menulis query SQL panjang-panjang, cukup pakai model, misalnya tabel user. Kita bikin tabel user supaya gampang akses datanya. Contoh, protected variable tabel sama dengan user. Model ini terhubung dengan tabel user. Nah, selanjutnya adalah modul 5, Eloquent. Intinya Eloquent adalah sistem ORM, Object Relational Mapping di Laravel. Untuk fungsinya, membuat query database menjadi lebih manusiawi memakai bahasa PHP, bukan SQL murni. Mengelola relasi antar tabel dengan gampang. Kegunaan misalnya nyari user dengan email tertentu atau join antar tabel. Tinggal panggil metode Eloquent. Contoh. Nah, seperti ini. Variable user sama dengan user titik 2 where email bintang gmail.com. Lalu ini itu bertujuan untuk mengambil satu data user dengan email tertentu. Nah, selanjutnya adalah modul 6, validation form. Intinya validation itu mengecek input sebelum disimpan ke database. Fungsinya pastikan data yang masuk sesuai aturan. Misal email harus pakai format email dan cegah error dan data aneh. Kegunaannya misalnya user daftar akun. Kita wajib cek email harus unik, password minimal 6 karakter dan seterusnya. Untuk contoh, request validate email sama dengan require email. Nah, ini tuh bertujuan untuk email harus wajib diisi dan harus format email. Nah, untuk yang password wajib diisi minimal 6 karakter. Selanjutnya adalah modul 7, search atau pagination. Intinya, search itu fitur untuk mencari data di database, dan pagination fitur bagi-bagi data ke beberapa halaman biar gak numpuk. Nah, untuk fungsinya, search bikin user gampang nyari data dengan spesifik. Pagination bikin loading web lebih cepat walaupun datanya banyak. Nah, kegunaannya kalau ada ribuan user database, kita tampilkan per 10 user per halaman, plus fitur cari berdasarkan nama.
Nah, untuk contoh, variable user sama dengan user titik 2 where dalam kurung name, like. Nah, request search dan paginate. Ini bertujuan untuk mencari user berdasarkan nama dan menampilkan 10 data per halaman. Nah, selanjutnya modul 8, upload file. Inti, fitur untuk mengirim file dari user ke server, fungsinya untuk simpan file ke folder tertentu, catat lokasi file di database supaya gampang dipanggil lagi. Kegunaan contohnya upload foto di profile, laporan PDF, atau gambar produk. Contoh, if request hasil file dalam kurung foto. Ini tuh bertujuan untuk memeriksa apakah ada file foto. Find request file foto store photos. Ini tuh bertujuan untuk menyimpan file ke folder photos. Nah, selanjutnya adalah modul 9, relationship. Inti dari modul ini adalah hubungan antar tabel database, misalnya satu user bisa punya banyak postingan. Fungsinya untuk menghubungkan data dengan mudah, one to one, one to many, many to many. Nggak perlu query manual untuk join table. Kegunaan contoh, kalau mau ambil semua postingan milik user tertentu, cukup panggil relasi dari model. Dan contohnya adalah, nah seperti ini, class user extend model, public function post. Return variable this has many posts, titik 2 class. Satu user memiliki banyak post. Nah, untuk model 10 yaitu out. Intinya sistem login, register, dan izin akses user. Fungsinya, pastikan cuma user yang terdaftar bisa masuk. Bedain hak akses user, misal admin bisa lebih banyak menu. Kegunaan, kalau user belum login, dia nggak bisa masuk ke dashboard. Kalau login sebagai admin, dia bisa kelola semua data. Nah, untuk contoh, if out item email sama dengan email password variable password. Nah, ini tuh untuk memeriksa email dan password. Return redirect intended dashboard. Jika benar, arahkan ke halaman dashboard. Penjelasan alurnya adalah user kirim request ke controller. Controller ambil data, terus memberikannya ke model, dan data dikirim ke view. Nah, 4 fitur pendukungnya. Eloquent untuk query, validation untuk cek input, search dan pagination untuk kelola banyak data, upload untuk simpan file, relationship untuk hubungan antar tabel, out untuk keamanan login. Nah, di sini adalah implementasi dari aplikasi yang sudah saya buat. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, di sini tuh ada aplikasi admin terpel. Ini saya buat berdasarkan dari modul-modul yang tadi kita sudah uh, baca ya. Nah, yang pertama untuk implementasinya itu adalah tambah mahasiswa. Dari menu mahasiswa, admin memilih tombol data. Admin mengisi form. Sistem melakukan validasi. Jika valid, data tersimpan ke dalam tabel mahasiswa. Jika admin unggah foto, file disimpan di folder gambar dan path-nya masuk ke kolom foto. Nah, kita coba saja. Untuk NIM 0031407 misal nama Nabil aja. Kode prodinya PR004, alamat Perum, kota baru, email nabil@gmail.com, nomor HP-nya. Nah, untuk foto, untuk contoh di sini saya pilih ini saja. Nah, sudah tersimpan, berarti kita sudah berhasil menambahkan data dari satu mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah cari mahasiswa. Admin masuk ke dalam menu daftar mahasiswa, admin bisa ketik nama atau NIM di kolom pencarian. Sistem menampilkan data yang cocok lengkap dengan pagination, misalnya 10 data per halaman. Kalau tidak cocok, muncul pesan data tidak ditemukan. Nabil. Nah,
showing one to one of one interest. Artinya di sini hanya menunjukkan satu data yang saya cari namanya Nabil, dan kebetulan di sini hanya ada satu nama Nabil, jadi yang hanya ditunjukkan adalah satu. Nah, kalau saya tambah angka 2 di sini, no result match your search query. Artinya tidak ada data yang namanya Nabil 2. Nah, selanjutnya adalah ringkasan alur. Login. Untuk ringkasan alur ini adalah yang pertama login. Akses hanya untuk user yang valid. Tambah mahasiswa simpan data baru dengan validasi. Cari mahasiswa, pencarian cepat, dan pagination. Upload foto, upload file, atau profil mahasiswa. Jadi alur sistem pada implementasi sudah mencakup out, CRUD, validasi, upload, search, dan pagination, dan relationship. Itu artinya semua modul yang tadi kita bahas sudah terpakai dalam implementasi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satria Bintang Pratama dari TRPL 23. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menggunakan website dari wedding organizer. Nah, untuk yang pertama, di sini ada akun guest. Pada akun guest kita hanya bisa melihat landing page beranda, paket wedding, dan testimoni. Nah, jika kita login, akan diberikan tampilan seperti ini. Kita masukkan. Nah, kita bisa melihat paket wedding secara lengkap. Langsung kita coba saja ya. Kita lihat detail. Nah, di sini tuh udah ada fitur unggulannya, mulai dari dekorasi sederhana, dokumentasi foto, MC dan musik, makeup pengantin, catering untuk 100 orang. Kita coba booking. Pertama, kita akan memasukkan alamat kita. Bisa dari cari alamat atau bisa dari nge-tap di map. Nah, lalu untuk tanggal ini di sini hanya akan tersedia yang masih belum terbooking. Nah, kalau yang abu-abu ini berarti ini tuh sudah ada yang booking sebelumnya. Kita coba saja tanggal 30. Nah, untuk bukti pembayaran kita coba saja di sini Bank BCA dan harus mengupload bukti pembayarannya. Ya, untuk bukti pembayaran untuk contoh saja kita di sini akan memasukkan foto ini. Kita konfirmasi. Nah, langsung confirm. Kita coba lihat detail. Nah, di sini statusnya masih pending ya, yang pembayaran. Kita coba masuk ke admin. Nah, ini untuk tampilan menu login dari admin. Kita login. Kita ke verifikasi pembayaran. Nah, ini. Semoga kita bisa lihat di kelola booking. Nah, ada ini yang tadi kita pesan. Kenapa di sini statusnya langsung confirm? Karena ini tuh dari tanggal yang tersedia berarti kita tuh sudah siap menerima bookingan dari seorang customer. Kita lihat. Nah, ini untuk detailnya. Kita coba verifikasi. Nah, statusnya sudah verified. Kita coba lihat. Nah, sudah verified. Jika sudah verified, kita di sini bisa memberikan testimoni. Apa saja
Kita coba masukkan sangat fantastis, kirim. Nah, sudah. Coba ke beranda lagi. Nah, setelah kita mencoba yang user, kita coba yang admin. Untuk admin, dashboardnya adalah seperti ini. Kita coba membuat paket baru. Contohnya tes paket. Jangan deh. Paket full premium. Harganya 200. Untuk deskripsinya kita isi saja dengan paket wedding full premium dengan fitur mewah. Untuk fasilitasnya misal baju pengantin premium, catering 1000 orang, fotografer. Kita coba sepatunya dengan yang ini. Simpan. Nah, sudah. Kita coba dibuka di halaman user. Nah, ini ya. Kita coba lihat detail. Good. Oh ya, maaf, yang ini ternyata. Kita lihat detail. Nah, ini yang kita buat tadi, baju pengantin premium, catering 1000 orang, dan fotografer. Kita coba booking sekarang. Kita coba lihat tanggalnya. Kita booking tanggal 16. Alamatnya Mandiri. Coba kita akan menambahkan catatan tambahan. Misal tambah baju pengantin dan catering. Konfirmasi. Nah, ini ya. Kita coba buka di admin. Nah, ini sudah muncul. Kita coba lihat detailnya. Nah, ini yang tadi tambah baju pengantin dan catering. Sekarang kita akan coba menolak pembayaran. Nah, reject. Dan di sini akan ada rekornya. Ditolak. Kita coba lihat di halaman user. Nah, reject ya. Nah, sekian dari pemaparan cara menggunakan website wedding organizer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.